Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 4 semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1. Sebelum memulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, kita mulai saja. Materi kita hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Betul, gagasan pokok berkaitan dengan teks atau bacaan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam suatu bacaan atau teks biasanya terdapat beberapa paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Berikut ini adalah contoh teks atau bacaan. Ada berapa paragraf contoh bacaan ini? Ya, betul sekali. Ada 2 paragraf atau 2 alinea. Perhatikan panah merah itu. Itu merupakan alinea pertama. Dan panah biru merupakan alinea kedua. Kita perhatikan di atas, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau ide utama. Pengertian gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau gagasan atau ide yang menjadi dasar suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Untuk mengetahui yang manakah gagasan pokok dan yang manakah gagasan pendukung, kalian harus yang pertama membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Berikut ini adalah bacaan yang akan kita jadikan contoh dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita baca. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Hal penting yang harus kita ingat, meskipun berbeda suku bangsa, kita tetap satu kesatuan. Apabila kamu menerapkan sikap seperti itu, maka akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, setelah kita baca, selangkah selanjutnya yang kedua apa? Ya, betul, yang kedua kita cermati. Sudah? Kalau sudah, yang selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, bisakah kalian menemukannya? Ini dia jawabannya. Kalimat yang berwarna merah adalah kalimat utamanya. Sedangkan yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Oke. Nah, uraiannya.
Kalimat utamanya, suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Dan kalimat penjelasnya, yang pertama, berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Kalimat keduanya, hal penting yang harus kita ingat meskipun berbeda suku bangsa, kita tetap satu kesatuan. Dan yang ketiga, apabila kamu menerapkan sikap seperti itu, maka akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, dari kalimat penjelas tersebut, kita dapat dari kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini dia gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jika kita perhatikan dan kita cermati, ternyata agak sedikit berbeda ya antara kalimat utama dengan gagasan pokok ya, dan juga antara kalimat penjelas dengan gagasan pendukung. Kesimpulannya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung lebih ringkas dan lebih sederhana dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham? Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan anak-anak untuk memahami materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, maka tugas anak-anak di rumah adalah membaca teks di buku paket tematik 4A halaman 3 yang berjudul Lompat Batu. Kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya untuk paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Kemudian setelah itu tulislah jawabannya di buku tulis. Jakan Ananda Soli Soliha, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Sekian dari Bu Novi, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.